Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah melihat video ini. Di pertemuan yang pertama di mata kuliah Mobile Programming, kita akan membahas mengenai apa itu Mobile Programming atau pengantar Mobile Programming ya. Yang pertama adalah mengenai aturan perkuliahan, di mana kehadiran itu untuk bisa mengikuti UTS adalah 75%, kemudian untuk penilaiannya ada dilihat dari tugas individu, praktikum, UTS, dan UAS. Selain itu di sana sudah ada nomor WA saya dan Instagram saya ya. Nah, kita membahas mengenai sejarah Android. Android adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh Google. Android dibuat khusus untuk smartphone dan tablet. Berbagai macam produsen telah menggunakan Android sebagai sistem operasi untuk perangkat yang mereka produksi. Android mempunyai store dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif per bulannya. Data tersebut berdasarkan per Januari 2018. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya Android sekarang sudah OS Android ya, sekarang sudah banyak dipakai oleh kita ya, terutama orang-orang yang menggunakan handphone atau smartphone yang menggunakan sistem operasi Android. Nah, Android tersebut dikembangkan oleh perusahaan besar yaitu Google ya. OS Android itu digunakan untuk perangkat smartphone dan tablet ya. Kemudian kenapa sih menggunakan Android? Android dianggap dapat memanjakan penggunanya dengan fitur yang sangat canggih dan tampilan yang dianggap bagus. Sistem Android dapat digunakan sebagai alat multimedia seperti pemutar musik dan video. Nah, ia juga memiliki perangkat keras seperti accelerometer, kemudian ada giroskop dan sensor lainnya. Nah, pada tahun 2013, Android menjadi operating system terlaris pada tablet dan smartphone. Kini market share Android sedikitnya 80% dari total penjualan smartphone di tingkat global, berdasarkan statista.com. Tercatat pada tahun 2016, Android Store memiliki lebih dari 2,8 juta aplikasi. Ya, karena memang Android itu banyak dipakai oleh banyak kalangan, jadi Android ini memang banyak aplikasi yang berbasis Android di Play Store itu banyak yang sudah mendownload. Nah, kenapa menggunakan Android? Source code dari Android bersifat open source ya. Ini adalah hal menarik bagi komunitas developer karena lisensi open source sangat mendukung untuk mengembangkan produknya dengan aman. Nah, aplikasi Android bisa didistribusikan menggunakan web, copy APK, dan store. Ya, dan Android Store yaitu Google Play merupakan cara termudah bagi para developer untuk mendistribusikan aplikasinya ke pasar dengan miliaran pengguna. Jadi setiap kali kita membuat aplikasi berbasis Android, kita bisa mengunggahnya ke Google Play ya. Google Play merupakan store resmi Android yang dikelola oleh Google. Pengguna bisa mencari dan mengunduh aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan Android Software Development Kit ya, atau Android SDK ya. Google Play tidak hanya menawarkan aplikasi, ada beragam konten lainnya yang dapat dinikmati pengguna, misalnya media digital, musik, buku, majalah, film, dan program televisi. Jadi di Google Play banyak aplikasi-aplikasi yang sudah mendukung kegiatan untuk digital media, musik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana para developer memonetisasi aplikasi yang ada di dalam Google Play? Maksudnya monetize ya. Jadi para developer itu akan mendapatkan keuntungan dari pengembangan aplikasi yang sudah diunggah ke Google Play. Strategi monetisasi aplikasi yang ditawarkan Google Play ada bermacam-macam, dimulai dari aplikasi yang berbayar atau paid distribution. Kemudian ada pembelian dalam aplikasi, in-app purchase, kemudian ada langganan, subscription, dan iklan ads ya. Tentunya developer harus bisa mengikuti aturan yang ada untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan pengalaman terbaik atau user experience. Jadi si developer sebenarnya pada saat dia mengembangkan aplikasi, sudah membuat aplikasi untuk dapat meraih keuntungan berupa uang dari Google, yaitu
dapat dimonetize ya. Nanti di aplikasi yang sudah dibuat itu biasanya ada aplikasi yang bersifat berbayar juga, atau aplikasi tersebut bisa disisipi kode iklan ya. Jadi pada saat aplikasi dipakai itu biasanya muncul iklan ya. Nah, selanjutnya ada development kit untuk developer. Ada Android Software Development Kit atau SDK ya. Merupakan kit yang bisa digunakan oleh para developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa tool seperti debugger, ada software libraries, ada emulator, dokumentasi, sampel code, dan tutorial. Bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android adalah Java ya. Namun ada beberapa bahasa lainnya yang dapat digunakan seperti C++ dan Go ya. Pada tahun 2017, Google juga menetapkan Kotlin sebagai bahasa tambahan resmi ya. Nah, jadi misalkan pada saat kita membuat aplikasi berbasis Android, misalkan menggunakan Android Studio ya, di situ bisa menggunakan bahasa pemrograman Java atau bisa menggunakan Kotlin, maksudnya gitu ya. Nah, berbicara tentang pemrograman, tentunya tak lepas dari adanya Integrated Development Environment atau adanya IDE ya. Pada 2014, Google mengeluarkan IDE yang bernama Android Studio yang berbasiskan IntelliJ IDE ya. Dengan menggunakan Android Studio, para developer dapat membuat aplikasi dari nol hingga dipublikasikan ke dalam store. Android Studio juga mempunyai beberapa fitur built-in ya, yang sangat membantu para developer untuk memaksimalkan proses pembuatan aplikasi. Fitur-fitur ini misalnya ada Gradle, ada kode completion, kemudian ada beragam integrasi dengan layanan dari Google seperti adanya Firebase untuk menyimpan database ya. Kalau Gradle biasanya itu nanti pada saat kita menjalankan emulator di Android Studio itu nanti akan melakukan pengecekan terhadap kode-kode yang kita ketik ya, yang kita terapkan. Nanti kalau misalkan ada kode yang error, biasanya nanti kelihatan dari Gradle tersebut. Nah, kemudian ada sistem operasi perangkat, ada OS Android. Android adalah rajanya mobile OS. Android memiliki berbagai macam versi yang dimulai dari tahun 2007. Uniknya, mereka menamakan versi-versinya menggunakan nama makanan. Contohnya ada Cupcake, ada Nougat, ada Pie, Oreo, dan yang terbaru adalah Android N ya. Android saat ini bisa digunakan untuk berbagai macam perangkat mobile seperti smartphone, ada smartwatch, ada smart TV ya. Beberapa smartphone yang menggunakan OS Android sudah banyak kita pakai ya. Misalkan ada yang pakai Samsung, ada Xiaomi, Oppo, Vivo, dan lain sebagainya. Nah, iOS adalah sistem operasi mobile yang diciptakan oleh perusahaan Apple. Nama sebelumnya adalah iPhone OS. Sistem operasi ini dikhususkan digunakan oleh perangkat mobile buatan Apple, yaitu ada iPhone, iWatch, iPod, dan Apple TV. OS ini pertama kali dirilis pada tahun 2007 dan bersifat closed source, sehingga perangkat dari vendor selain Apple tidak bisa menggunakan mobile OS ini. iOS berada di urutan kedua dari Android dari sisi penggunaan saat ini ya, meskipun Android banyak yang pakai, tapi ternyata iOS juga banyak yang pakai ya. Biasanya karena ingin lebih gaya, biasanya pakai iPhone yang sistem operasinya adalah iOS. Kemudian ada KaiOS. Mobile OS ini dibangun dari Firefox OS yang merupakan OS atau operating system untuk perangkat mobile, namun telah dihentikan karena ingin fokus terhadap perangkat smart TV. Nah, KaiOS bisa dibilang versi baru dari Firefox OS, yang mana mobile OS ini lebih ditujukan untuk fitur phone atau bisa kita sebut ponsel fitur. Fitur phone Nokia versi 8110, Nokia pisang, misalkan seperti itu, adalah salah satu ponsel genggam yang menggunakan KaiOS. Tidak hanya Nokia,
vendor lain yang menggunakan OS ini yaitu Doro, Micromax, dan Bullet ya. Kemudian ada BlackBerry OS. Nah, mobile OS ini diciptakan oleh perusahaan RIM, Research in Motion, yang berasal dari Kanada. Smartphone BlackBerry yang menggunakan OS ini sempat booming sebelum adanya Android dan iOS pada tahun 2008. BlackBerry mencapai puncak kejayaannya di Indonesia. Nah, ibu rumah tangga, ada pebisnis, pelajar, dan pengguna lainnya sangat bangga jika menggunakan ponsel pintar ini, BlackBerry-nya waktu itu. Hal ini karena dipicu ada satu aplikasi yang populer dan sangat menarik untuk dipakai, yaitu BlackBerry Messenger. Nah, cuman sekarang sudah tergerus zaman. BlackBerry sudah tergerus oleh smartphone OS Android dan iOS. Bahkan sekarang untuk media chat itu sudah beralih ke Telegram dan WhatsApp ya, dibandingkan menggunakan BBM. Kemudian ada Windows Phone, adalah sistem operasi mobile yang diciptakan oleh Microsoft. Meskipun saat ini masih ada smartphone yang masih menggunakan OS Windows Phone, namun perusahaan Microsoft akan menghentikan seluruh update-nya. Keputusan tersebut diambil karena kurangnya minat orang-orang terhadap perangkat mobile dengan OS Windows Phone karena berbagai batasan ya. Bahkan perusahaan Microsoft pun menyarankan agar para pengguna smartphone ber-OS tersebut untuk beralih ke smartphone dengan OS Android atau iOS karena sudah tertinggal. Jadi sekarang memang sedang boomingnya OS Android. Kemudian ada Symbian. Symbian dikembangkan oleh perusahaan bernama Symbian Limited ya. OS ini dirancang untuk perangkat mobile. Masih ingat dengan Nokia N series yang untuk main game dan lain sebagainya. Nah, ponsel-ponsel tersebut menggunakan sistem operasi ini, Symbian ya. Selain ponsel Nokia, beberapa vendor ponsel seperti Samsung, LG, Sony juga menggunakan OS Symbian. Saat itulah puncak kejayaan Symbian sedang berlangsung karena sekarang sudah trending ke perangkat OS Android dan iOS, maka Symbian sudah ditinggalkan. Kemudian ada Tizen OS. Nah, sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan Samsung. Dengan adanya Tizen, mereka berharap bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap OS Android besutan Google. Sama seperti OS Android, Tizen juga bersifat open source dengan inti program dari Linux. Tizen versi 1.0 diluncurkan pada tahun 2012 dengan kode nama Larkspur. Adapun smartphone yang sudah menggunakan OS Tizen yaitu Samsung Z1, Samsung Z2, dan Samsung Z4. Nah, kemudian ada Fuchsia OS. Google sebagai perusahaan induk dari OS Android saat ini sedang mengembangkan OS untuk masa depan yang bisa jadi ini adalah penerus dari OS Android. Fuchsia OS merupakan OS yang mampu berjalan di perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan laptop. Menurut Bloomberg, Fuchsia dibuat oleh Google untuk menyatukan seluruh perangkat besutannya di bawah satu OS saja. Artinya, smartphone, laptop, ya, yang merupakan produk Google akan menggunakan OS Fuchsia ini. Menurut rumor, OS ini baru akan diluncurkan untuk perangkat mobile pada tahun 2024. Masih lama, ya. Nah, kemudian perbandingan sistem operasi Android. Yang pertama, kelebihannya kinerja dianggap lebih stabil. Dukungan software yang dianggap cukup memadai. Pengoperasiannya lebih mudah, ya. Kemudian dukungan berbagai layanan dari Google. Hanya saja ada kekurangan nih. Kekurangan dari sistem operasi Android adalah sistem keamanan yang kurang karena bisa di-root ya dan lain sebagainya. Kemudian OS Symbian. Kelebihannya paling laris pada tahun 2007 sampai 2010. Dirancang untuk multimedia, perangkat mobile-nya, aplikasi yang dianggap kompatibel. Kemudian dapat dimodif. Hanya saja kekurangannya kalah saing dengan OS terbaru saat ini. Sistem konfigurasi sama dengan PC, rentan kena virus. Kalau misalkan sudah kena virus OS-nya, berarti biasanya tidak bisa boot loop ya. Atau misalkan data-datanya hilang dan lain sebagainya. Kemudian OS Windows Phone ya. Kelebihannya ada Live Tiles ya. Microsoft mengklaim bahwa fitur yang bisa menghadirkan informasi di halaman awal. Jadi seperti kotak-kotak seperti itulah.
informasinya update, ya, berita, cuaca, dan lain sebagainya. Kemudian ada Office Hub, mempunyai aplikasi Office seperti Word dan Excel, ya. Kemudian ada Xbox Live, game di ponsel, karena Windows pun bisa memainkan beberapa game Xbox, ya. Kemudian ada Marketplace Hub, sama seperti Apple Store dan Android Market. Kemudian ada email featuring, menjanjikan fitur yang hampir sama seperti di email Outlook. Nah, kekurangannya, no USB storage, tidak bisa melihat isi file di komputer melalui Windows Explorer secara langsung. No Flash, tidak bisa melihat video seperti YouTube dan lainnya melalui browser. Kemudian no video calls, tidak bisa mengharapkan aplikasi seperti Skype. No multitasking, tidak bisa multitasking, tidak bisa menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan, ya. No internet tethering, tidak bisa melakukan tethering menggunakan ponsel untuk koneksi internet, ya. Itu kelemahan atau kekurangan dari Windows Phone. Sedangkan kalau Android kan bisa, ya, tethering antara satu handphone dengan handphone yang lainnya. Kemudian ada OS Palm. Kelebihannya, OS Palm ini memiliki kebutuhan sistem yang sedikit dan cepat, sehingga tidak dibutuhkan perangkat PDA yang canggih dan mahal. Tidak memerlukan banyak memori untuk dapat menjalankannya dengan baik. Kemudian kelemahannya, tidak memiliki media penyimpanan eksternal atau media tambahan, walaupun bisa diisi sebuah program, software maupun aplikasi, tetapi tidak bisa diinstal dengan kapasitas yang banyak karena hanya keterbatasan memori. Kemudian perusahaan yang mengembangkan Palm telah dihentikan, maka kemungkinan perkembangan program Palm tidak akan lagi ada, ya, dan development yang ada sekarang mungkin hanya berupa support untuk produk yang lama. Nah, kemudian ada OS BlackBerry, ya. OS BlackBerry, kelebihannya, sistem operasi BlackBerry bisa digunakan sebagai GPS, ya. Kemudian sudah didukung dengan teknologi Wi-Fi, sehingga jika bepergian bisa menerima email dan mengirim email gratis melalui hotspot. Kemudian adanya layanan BIS, ya. BIS BlackBerry menggunakan jalur khusus, koneksi jarang terganggu. Kemudian kekurangannya, sistem OS BlackBerry ini sangat tertutup dan tidak bisa dipersonalisasikan, ya. Kemudian ada OS iOS. Kelebihannya, jumlah aplikasi dan games terbanyak dibanding OS smartphone lain. Punya kontrol ketat terhadap kualitas aplikasi yang ada di App Store. Kemudian performa dan kualitas menjalankan aplikasi atau game lebih bagus dibanding smartphone dengan OS lainnya. Kemudian ada garansi device secara internasional. Harga jual kembali lebih stabil. Nah, kekurangannya, harga device-nya dianggap lebih mahal karena memang harga-harga dari iPhone dan lain sebagainya itu memang mahal, ya. Media konektivitas seperti Bluetooth, Wi-Fi sharing terbatas, hanya untuk sesama perangkat saja, ya. Tidak bisa dengan perangkat Android misalkan, ya. Aplikasi-aplikasi tertentu banyak terdapat versi berbayar, jadi tidak gratis, ya. Harus terkoneksi dengan iTunes jika ingin share media file dengan PC atau notebook. Tidak ada slot micro SD dan baterai sudah built-in, tidak bisa dicopot, ya. Jadi si baterainya sudah ada di situ. Nah, operating system market share, jadi dari waktu ke waktu itu sudah mengalami perkembangan, ya. Mulai dari Android, iOS, Linux, dan sistem operasi yang lain. Kemudian persentase OS, ya, dari berbagai data itu banyak yang menggunakan Android sebanyak 70,74%. Kemudian ada iOS, dan ke bawahnya itu berbagai macam OS, ya. Nah, ini ada stat counter global stat, ya. Di sana mulai dari Android, kemudian ada iOS, Samsung, Windows, Nokia, ya, dan lain sebagainya di sana. Nah, mungkin untuk pertemuan yang pertama saya cukupkan sekian. Penjelasannya memang singkat karena memang bahannya memang seperti itu. Jika nanti ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.